warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Kemocing 2, Kecamatan Binangun, Cilacap. Pada video kali ini saya akan praktek coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Pada praktek coaching supervisi akademik kali ini, saya dibantu oleh tim, yaitu Coach Dwi Septi Handayani dan Coach Martini Dwi Wulansari dan observer saya sendiri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Rasmi. Gimana kabarnya Bu Septi? Alhamdulillah, hari ini sehat, luar biasa. Wah, alhamdulillah ya. Nanti Bu Septi akan melakukan coaching ya hari ini. Nanti saya akan melakukan coaching dan bukan tim. Alhamdulillah ya. Sebelum melaksanakan coaching ya, akan ada yang saya bicarakan dulu, boleh Bu Septi? Nanti ya pada saat coaching antara Bu Septi jadi coach dan coach itu Bu Martini akan saya amati ya. Dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah menggunakan alutita atau belum, kemudian bagaimana Bu Septi memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Juga jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama ya yang akan saya tanyakan sebelum proses observasi adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini Bu Septi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu pastinya mengenai kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran atau passion, terus kehadiran penuh ya. Yang kedua yaitu saya akan menjadi pendengar aktif. Dan yang ketiga itu saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik Bu Septi, jadi Ibu ini ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu ya. Terdiri dari kajian penuh yang tadi saya tangkap ya. Kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu menurut Bu Septi kompetensi mana ini yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik pada coaching kali ini? Bu Rasini, kali ini saya ingin mengembangkan yaitu menjadi pendengar aktif. Nantinya salah satu keterampilan utama dalam coaching adalah keterampilan mendengarkan secara aktif atau menyimak ya Bu. Menyimak. Tentunya nanti saya akan mendengarkan lebih banyak dan sedikit berbicara supaya nanti ide-ide kreatif dari coaching itu akan keluar dengan sendirinya. Oh, betul sekali itu Bu Septi. Jadi yang akan dikembangkan lebih spesifik itu mendengarkan aktif dengan menyimak supaya si coach itu ini mengeluarkan ide-ide yang kreatifnya gitu. Nah, kira-kira Bu Septi indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu Septi? Untuk indikator yang ingin saya dapatkan dari coaching adalah saya ingin mendengar secara aktif, menyimak dengan menghindari asumsi atau istilahnya melebeli coaching lah Bu, seperti bisa menangkap kata kunci apa yang diucapkan oleh si coaching. Jadi nanti kan bisa mudah memahami apa solusi dari permasalahannya. Terus saya nanti juga bisa mengetahui langkah-langkah sehingga bisa mengatasi masalahnya begitu. Baik Bu Septi, jadi tadi indikator ketercapaiannya ya sudah menemukan sendiri ya, itu solusi yang akan dilakukan atas permasalahannya. Baik,
Ibu, terima kasih jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melaksanakan proses coaching ya dengan si coaching Bu Martini dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya. Oke, nanti kita akan ngobrol kembali Ibu. Silakan Ibu laksanakan coachingnya. Oke, terima kasih Bu. Nanti saya panggil dulu Bu Martini ya, nggih. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Martini, apa yang bisa saya bantu? Iya nih, Bu Sakti. Kemarin saya sudah sempat ngabarin Bu Sakti ya. Kalau saya ingin ketemu, pengen ngobrol, pengen sharing gitu sama Bu Sakti. Jadi saya ingin menyampaikan kegalauan saya nih Bu Sakti. Jadi anak-anak saya, dari saya ini motivasi belajarnya atau semangat belajarnya ini rendah banget gitu loh Bu. Jadi selain mereka tidak tertarik saat pembelajaran, saat diberi tugas, mereka juga nggak mengumpulkan semua gitu loh Bu. Jadi nggak semua anak menyelesaikan tugasnya gitu. Jadi itu menjadi bagaimana? Kayak jadi beban saya gitu. Bagaimana ya anak saya? Jadi dengan tujuan itu saya ingin sharing dengan Bu Sakti. Berarti maksudnya Bu Marti ini tadi itu anak-anak mengalami penurunan dalam motivasi belajarnya gitu ya Bu. Sehingga berdampak pada minat belajarnya anak itu menurun seperti itu. Terus kira-kira apa yang ingin Bu Martini dapatkan dari obrolan kali ini? Iya Bu Septi, jadi setelah ngobrol dengan Bu Septi ini saya berharap kalau saya ini dapat menemukan solusi Bu dari permasalahan saya. Jadi saya dapat meningkatkan motivasi belajar anak saya, kemudian bagaimana cara supaya anak-anak saya juga selesai melaksanakan tugasnya gitu loh Bu. Jadi saya setelah perbincangan ini saya ingin ada solusi gitu dari permasalahan saya. Terus menurut Bu Martini dari level 1 sampai 10 Bu Martini itu berada di level berapa untuk bisa memotivasi murid-murid Bu Martini supaya mereka itu menjadi lebih minat dalam belajar. Jadi saat ini yang menjadi beban saya itu anak-anak motivasi belajar dan semangat belajarnya masih menurut saya masih di level 5. Begitu. Terus yang Bu Martini inginkan itu nantinya anak-anak itu mencapai level berapa ya? Realistis saja sih Bu, kalau sudah sampai angka 8 itu sudah menjadi kebahagiaan buat saya. Jadi di level 8 nih Bu. Terus untuk mencapai ke level 8 kira-kira apa yang akan Bu Martini lakukan? Iya Bu, jadi selama kegiatan belajar mengajar saya selama ini memang saya lebih sering menggunakan metode ceramah Bu. Jadi saya hanya menyampaikan materi gitu. Cuman sekali mungkin saya menggunakan YouTube gitu, anak-anak nonton gitu. Tapi itu udah bosan, dengerin gurunya ceramah terus, anak nggak aktif ngantuk gitu ya. Jadi itu mungkin yang menyebabkan anak-anak saya tidak senang belajar gitu. Jadi untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut, saya inginnya mungkin saya dapat lebih mengkreatifkan kegiatan belajar mengajar saya. Mungkin saya dapat menggunakan berbagai platform dalam kegiatan belajar mengajar ya Bu, bukan hanya YouTube. Saya juga ingin mungkin nanti bisa TikTok ya, atau menggunakan kayak Instagram gitu. Anak-anak sekarang kan suka banget media sosial gitu. Jadi mungkin nanti juga dikreasikan dengan berbagai macam, bisa membuat puisi, membuat cerita, mendongeng gitu. Selain menggunakan platform itu sih Bu, itu yang ingin saya sampaikan ya. Nah, tadi yang Bu Martini bilang itu kan maksudnya Bu Martini masih menggunakan metode pembelajaran yang jangan dulu ya Bu, yang kontekstual istilahnya. Tadi Bu Martini ingin merubahnya menjadi metode pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menarik untuk anak. Terus menurut Bu Martini yang mendesak yang ingin dilakukan sekarang rencananya seperti apa? Ya, mungkin kayak menggunakan aplikasi atau platform pembelajaran yang sudah ada
Tapi kan mungkin memang butuh waktu ya Bu. Karena anak juga nggak boleh bawa HP ke sekolah sama masih SD ya gitu. Jadi mungkin untuk kegiatan besar mungkin ya saya menggunakan yang ada aja dulu di sekolah kayak laptop gitu, yang kita bisa gunakan bareng-bareng. Ini sih hujan sekarang ya. Makanya pemateri nanti tadi kan akan menggunakan yang lebih bervariasi ya Bu, menggunakan teknologi lah. Ya. Terus kira-kira kapan ya begitu hal itu bisa dilakukan? Ya, karena ini kan setelah asas, karena saya guru kelas asas sudah selesai ya kemarin. Mungkin untuk kegiatan cek kayak cek ombak gitu ya, untuk mengisi kegiatan setelah asas kan jam kosong nih, kita koreksi gitu kan. Karena juga belum ada kegiatan, mungkin kita bisa isi dengan kegiatan mencoba itu pembelajaran model baru aja gitu. Nanti kira-kira kemarin kita bisa lanjutkan untuk kegiatan tahun ajaran ini. Jadi mungkin Senin besok sudah mulai saya laksanakan. Terus waktu nanti dalam pelaksanaan itu siapa saja yang akan membantu misalnya berperan aktif lah dalam kegiatan itu nanti. Jadi nanti dalam kegiatan tersebut saya akan melibatkan beberapa pihak. Pertama pasti murid saya, karena itu belajar gitu. Kepala sekolah saya juga perlu izin dari bapak kepala sekolah, karena saya kan menggunakan internet gitu ya. Terus juga nanti mungkin anak rame menggunakan laptop, mungkin nanti kalau saya nggak izin bapak kepala sekolah bingung, ini Bu Martini ngapain gitu kan kalau saya nggak izin. Jadi saya perlu izin dan dukungan kan dari bapak kepala sekolah. Dari rekan guru juga, mungkin rekan guru kalau saya sharing dengan rekan guru lain, saya berkolaborasi dengan guru lain, saya dapat lebih mendapatkan ide segar lagi kan. Betul. Jadi saya ingin lebih melibatkan rekan guru juga. Wali murid saya juga akan minta izin wali murid, karena mungkin saat setelah di sekolah di rumah anak akan melanjutkan dia ternyata belajar TikTok itu menyenangkan gitu. Mungkin di rumah nanti juga saya akan beritahukan bahwa memang anak saya izinkan untuk TikTok untuk belajar gitu. Jadi biar orang tua juga tahu apa ini gitu kan. Jadi orang tua juga ada kesadaran gitu. Jadi mungkin itu yang harus dilibatkan anak, kepala sekolah, guru juga. Jadi nanti banyak pihak ya Bu yang akan dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan itu. Terus untuk rencana yang sudah dibuat Bu Marti ini, terus bagaimana caranya supaya Bu Marti tahu itu sudah terlaksana dengan baik atau belum kayak gitu? Ya, jadi nanti untuk mengetahuinya, jadi selain saya meningkatkan motivasi, kan saya juga ingin mencapai supaya anak saya ini dalam mengajar tugas selesai gitu ya. Karena mungkin selama saya mengajar mungkin saya memberikan tugas terlalu banyak, bernomor-nomor gitu. Jadi anak ini kok soalnya banyak banget gitu. Terus saya mungkin juga kurang memberikan bahan bacaan yang memadai gitu untuk anak-anak saya. Jadi mungkin untuk kedepannya untuk mengetahui ketercapaian saya, mungkin saya juga akan melihat bagaimana antusiasme anak-anak, terus bagaimana dia dapat menyerap ilmu yang saya berikan, lalu bagaimana juga ketercapaian atau kesuksesan saya dalam membimbing anak saya supaya dia selesai dalam mengerjakan tugasnya. Karena selama ini dari 100 kalau 100% yang mau tugas itu cuma 80%, 20% masih belum selesai. Jadi mungkin saya nanti akan melakukan tindakan juga, mungkin mengurangi soal itu ya. Yang tadinya 10, 20, 30 mungkin 5 soal itu cukup dengan referensi yang lebih jelas gitu. Jadi anak mungkin lebih terarah dalam mengerjakan tugas. Dari obrolan kita yang menarik sih dari tadi ya. Menurut Nina, apa yang sudah kita dapatkan nih? Banyak sekali itu bisa dapatkan ternyata dengan sharing seperti ini, ternyata banyak pemahaman baru, ilmu baru yang saya dapatkan. Lalu juga referensi baru bagi saya untuk mengembangkan pembelajaran lagi kan gitu. Jadi memang saya merasa lebih ringan gitu. Udah ada beban yang terangkat gitu dengan obrolan kita hari ini. Berarti sudah ada sedikit solusi ya tentang tadi kegalauan Bu Martini. Terus kemudian komitmen yang ingin Bu Martini lakukan dalam rencana ini itu apa? Iya, jadi komitmen saya harus konsisten dengan apa yang sudah saya ambil tindakan gitu. Berusaha melaksanakan dengan konsisten juga ya, supaya nanti saya dapat mencapai. Jadi konsisten dan komitmen itu saya punya
supaya nanti saya dapat catat tugas saya. Terus kapan akan dilaksanakan ini, Mbak? Besok Senin. Siap, oke. Berarti nanti ini hal yang luar biasa yang akan dilakukan jenengan ya, karena akan ada perubahan yang baru dalam pembelajaran jenengan. Semoga nanti rencana-rencana itu juga berhasil dengan baik dan nanti jenengan bisa melakukan bagaimana motivasi anak itu sudah tercapai atau belum. Nanti saya tunggu hasilnya ya Bu. Mungkin kita besok bertemu lagi. Oke. Yang senang hati. Apa itu ya Bu? Mungkin dalam jangan libur deh. Oh iya, mereka kan tanya ya. minggu depan saya langsung hubungi Bu Septi. Mungkin dalam seminggu nanti ada program hari akan saya bisa sharing Bu Septi. Nanti kita akan tahu ya bagaimana kelasnya Bu Marti ini sudah berubah apa belum. Nanti mungkin juga bisa diterapkan di kelas saya gitu ya. Jadi kita saling sharing ya. Terima kasih Bu Marti ini ya. Saya juga terima kasih Bu Septi dengan obrolan kita hari ini. Saya merasa mendapat solusi terbaik. Saya juga dapat merasa bongbong, ringan gitu dengan obrolan kita hari ini. Semoga nanti saya dapat menerapkan dan meningkatkan motivasi anak saya semuanya dapat belajar dengan lebih baik. Semoga semuanya bisa terlaksana. Terima kasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah ya Bu. Tadi kelihatannya coachingnya itu berjalan sekali ya. Nah, dari tadi yang saya amati ya Bu Septi, bagaimana ya tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar kan? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan lancar dan luar biasa pokoknya. Jadi semangat saya untuk mengembangkan siswa juga malah ikut tumbuh tadi. Oh iya, memang saya lihat tadi luar biasa tadi. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang saya akan tanyakan kepada jenengan. Monggo silakan. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Selama tadi saya melakukan coaching dengan Bu Marti ini, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri. Jadi Bu Martini itu yang menemukan masalahnya sendiri. Iya, memang itu tadi sudah saya lihat sudah berhasil ya. Dan Bu Septi melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan nih Bu. Sudah berhasil ini menyampaikan tadi sesuai kita. Kemudian yaitu sudah menanyakan tujuan kepada si coaching. Kemudian juga Bu Septi sudah ini ya mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian sudah mengarahkan coaching juga untuk cari rencana aksinya atau tindakan yang sebaiknya dilakukan juga Bu. Nah, sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab juga yang ada pada diri coaching. Nah, agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik ya Bu, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Ibu sudah ada present ya, atau kehadiran penuh. Kemudian si Ibu sudah mendengarkan aktif juga, dan tentunya Ibu tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coaching. Nah, keterampilan yang dikembangkan yang spesifik yaitu tadi kan sudah mendengarkan secara aktif, menyimak ya. Coach juga sudah bersikap netral, itu sudah bersikap netral, juga sudah tidak melabeli, serta juga menangkap kata kunci
kunci yang disampaikan si coaching. Luar biasa nih Bu Septi, apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu ini sukses ya ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Satu lagi nih Ibu. Oke, monggo Bu, silahkan. Untuk kedepannya Bu Septi ya, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan Bu Septi berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Untuk kedepannya, Iya. ketika saya akan melakukan coaching ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dan saya ingin dalami, memahami alur tirta lebih dalam lagi dan keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya ya Bu, untuk melakukan coaching supaya si dalam coaching selanjutnya nanti akan menjadi lebih baik. Baik Bu Septi, luar biasa ya. Jadi Ibu ini akan lebih mendalami lagi alur tirtanya serta juga mungkin mengasah keterampilan untuk mengajukan pertanyaan berbobot supaya lebih mengembangkan potensi dari si coach untuk menemukan solusi yang lebih baik ke depannya. Baik Ibu, terima kasih ya sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tinta. Saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu Septi ya. Terima kasih sama-sama Ibu, terima kasih sudah melakukan usaha untuk saya dan sudah ikut mendengarkan coaching saya tadi. Ibu terima kasih, sukses ya kedepannya Bu Septi ya. Terus melakukan inilah inovasi perbaikan kita kan di dunia pendidikan ya, selalu menyesuaikan pada kebutuhan siswa. Terima kasih.